Ibu Kurniawati. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kurnia. Jadi siang ini kita akan melaksanakan coaching untuk menilai hasil dari refleksi setelah Ibu melaksanakan Bu Kurnia. Jadi saya lihat di PMM-nya Ibu itu ada 3 tantangan paling sulit yang Ibu hadapi dalam melakukan perubahan. Nanti Ibu silakan menjelaskan 3 tantangan paling sulit itu apa saja. Ya, 1 misalnya, kemudian Ibu jelaskan itu. Kemudian yang kedua adalah Ibu menyampaikan setelah hasil refleksi kemarin, tentu Ibu memperoleh inspirasi baru. Inspirasi baru apa yang Ibu temukan di situ, yang kemudian bisa Ibu buatkan dalam bentuk praktik baik yang akan dibagikan di komunitas belajar dalam sekolah, dibagikan ke teman-teman untuk kemudian teman-teman bisa meniru praktik baik itu. Untuk itu silakan yang pertama Ibu sampaikan 3 tantangan paling sulit yang dihadapi dalam melakukan perubahan. Silakan Bu. Yang pertama itu Pak, budaya pembelajaran yang kurang memadai. Jadi ini ya Pak, pembelajaran kurang memadai, kemudian pemahaman tentang teknologi masih kurang. Jadi saya berdiri Pak, pemahaman teknologi, bisa menggunakan televisi itu Pak, yang ada di sekolah tuh masih perlu belajar lagi. Kemudian dukungan dari rekan kerja karena mungkin kesibukannya teman-teman dan kita juga tidak ada kesempatan untuk saling nyambung Pak, saling diskusi toh. Jadi tidak bisa juga Pak. Baik Bu. Jadi 3 tantangan paling sulit tadi ada media pembelajaran yang kurang memadai, maksudnya mungkin yang dimaksudkan Ibu adalah kurangnya sarana prasarana pembelajaran. Tentu itu akan akan dicarikan solusi bagaimana supaya kebutuhan Ibu dalam menyiapkan atau memenuhi media pembelajaran itu dapat dicarikan solusinya. Kemudian yang kedua tadi tentang pemahaman teknologi. Jadi yang dimaksud Ibu pemahaman teknologi informasi ya, penggunaan aplikasi Pak, penggunaan kayak ini apa TV itu apa smart TV iya. masih kan bisa saja belajar anak-anak bisa saja lihat dan model-model pembelajaran Pak banyak nih, tapi masih kurang paham Pak dan memang masih jadi Ibu belajar paham gitu ya Bu ya. Jadi nanti kita carikan juga solusi untuk itu. Nanti bergabung di komunitas belajar supaya Ibu bisa berkolaborasi, merasa punya tanggung jawab kolektif terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian dukungan dari rekan-rekan kerja, ya ini tentu berkaitan dengan tadi Bu ya, bahwa memang kita seharusnya memang berkolaborasi. Baik Ibu, yang berikutnya yang kedua adalah yang lalu Ibu kan sudah melaksanakan refleksi hasil tindak lanjut observasi. Ibu bisa ceritakan kira-kira inspirasi baru apa yang diperoleh dari situ? Silakan. Saya mempelajari bagaimana upaya seorang anak bisa membentuk disiplin positif dalam dirinya tanpa paksaan. Jadi saya berikan disiplin positif, saya semuanya memangati anak-anak supaya bagaimana supaya bisa membentuk disiplin positif terhadap diri mereka sendiri Pak. Jadi supaya berdiri saya sebaiknya menerapkan cara saya yang lebih positif ketika meminta mulut melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Tadi Bu tentu dampak dari kesulitan yang Ibu ungkapkan tadi tentunya
terhadap kualitas pembelajaran yang dirasakan. Bisa Ibu ceritakan ya sejauh mana dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik? Misalnya, apakah metodenya, apakah manajemen kelas, misalkan metode apa kira-kira? Di situ juga. Berdasarkan apa yang teman-teman saya lakukan Nah, dalam iya. menemukan inspirasi baru dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu dengan membuat media ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Baik, yang itu berarti upaya Ibu untuk meningkatkan praktik kinerjanya, tadi Ibu terinspirasi untuk membuat media ajar, membuat media ajar yang menarik. Kemudian media ajar itu kita bagikan ke pembeli seperti ini. Bisa ya? Jadi berkolaborasi dengan komunitas belajar. Baik. Jadi Ibu, peningkatan kinerja Ibu terus sudah ditunjukkan, dan saya kira juga nanti akan direspon positif oleh peserta didik. Jadi peningkatan kinerja Ibu itu sudah memenuhi standar yang kita sepakati bersama, bahwa nanti setelah Ibu melaksanakan membagi praktik baik di komunitas belajar, selanjutnya bisa Ibu upload ke platform Merdeka Belajar sebagai pengalaman praktik baik dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih Bu, coaching pada siang hari ini sudah selesai, dan silakan Ibu mengecek kinerja Ibu di platform Merdeka Mengajar. Ibu PNS ini. Jadi PNS nanti Ibu buka juga sinkron, melakukan sinkron di PMM di Merdeka BKS. Baik, sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, mau sih berubah. Yang kedua, tidak tahu bagaimana caranya melakukan perubahan, ya. Kemudian yang ketiga, memang tidak mau berubah. Kemudian yang keempat, terpaksa dia berubah. Itu yang kami akan gali dari Pak Edi adalah kesulitan-kesulitan untuk melaksanakan melakukan perubahan, terutama perubahan di diri Pak Edi, ya. Kalau kita ungkapkan tiga-tiganya itu dengan penjelasannya. Silakan Pak Edi, boleh dibaca Pak Edi ya, apa yang kita tuliskan di situ. Silakan Pak. Terima kasih Pak untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama adalah fasilitas yang kurang mendukung, di mana sekolah kita dalam pemanfaatan teknologi untuk melakukan proses belajar mengajar ini fasilitasnya kurang mendukung, di mana lab komputer itu hanya satu, dan kadang ketika pemanfaatan lab itu dalam keadaan di mana dalam proses yang mengajar itu ada dua mata pelajaran yang membutuhkan kelas itu, tapi karena terbentur maka kita terbatas dalam hal itu. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi. Ini juga sangat menghalangi kita dalam melakukan sebuah perubahan yang khususnya dalam proses belajar mengajar, di mana termasuk siswa kita ini dalam pemanfaatan teknologi untuk mencari literasi. Ini mungkin karena didorong oleh motivasi yang belum paham mereka bahwa pemanfaatan teknologi dalam mencari literasi itu sangat dibutuhkan.
ini adalah keterbatasan waktu Pak, di mana karena kurangnya pemahaman siswa tentang pemanfaatan teknologi ini membuat juga waktu kita dalam proses mengajar itu kecenderungan menghabiskan waktu untuk memberikan keterangan kepada siswa untuk pemanfaatan teknologi ini, sedangkan waktu habis kita belum sampai pada inti pembelajaran itu sendiri. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Adi. Jadi upaya refleksi yang sudah Bapak ungkapkan itu berarti Bapak tuh sebenarnya sadar ya, tantangan dan penyebabnya itu memang berada di luar kendali kita. Jadi bukan karena faktor internal ya, jadi faktor eksternal. Yang berikutnya, yang lalu Bapak kan sudah melaksanakan observasi, kemudian melakukan refleksi. Nah, di refleksi itu tentu ada inspirasi yang Bapak peroleh. Coba Pak Edi ceritakan inspirasi apa kira-kira yang Bapak peroleh dari hasil refleksi tindak lanjut kemarin. Silakan Pak. Yang pertama Pak, untuk menyikapi tantangan yang pertama itu refleksi saya pilih itu yang pertama adalah mengenai fasilitas itu mungkin kita hanya tidak terbatas pada penggunaan lab, tetapi ada gadget pada siswa yang mereka miliki. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan siswa dalam pemanfaatan teknologi ini. Mungkin kami perlu untuk melakukan edukasi kepada siswa bahwa selain daripada dengan kemajuan teknologi pada saat ini, bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan teknologi itu bagian dari bagaimana kita memperoleh literasi yang lebih banyak dalam proses belajar mengajar. Kemudian masuk mengenai keterbatasan waktu ini, mungkin kami bisa memanfaatkan waktu-waktu luang, khususnya di saat istirahat ada beberapa waktu 15 menit untuk memberikan edukasi kepada siswa untuk memanfaatkan waktu itu sebelum jam istirahat. Baik, tadi ada kemampuan literasi siswa ya. Kalau kita lihat dari data rapor PBD sama 90 Utara itu tahun 2024, ya memang untuk kemampuan literasi itu kita walaupun ada perubahan yang ekstrem ya, itu nilai kita baru 66,67%. Kemudian untuk indikator kualitas pembelajaran, karena apa yang saya diungkapkan itu dari kesulitan itu tentu akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh siswa, sehingga ini juga di data juga mengalami stagnan ya untuk nilai kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran kita itu di rapor PBD itu nilainya adalah 59,26 per 100, jadi 59,26%. Nah, kualitas pembelajaran ini tentu nantinya untuk praktik peningkatan kinerja PED itu dapat dilakukan antara lain dengan misalnya menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian melakukan manajemen kelas, ada disiplin positif, ada kesepakatan kelas, selain dari hubungan psikologis. Saya kira demikian Pak Edi untuk coaching pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat bertugas dan selamat mempraktikkan, membagi praktik baik yang Bapak sudah ungkapkan tadi di komunitas belajar dalam sekolah SMA Negeri 9 Luwu Utara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa sebaiknya kita proaktif. Silakan Pak Awal sampaikan 3 kesulitan yang Bapak ungkapkan
untuk melaksanakan perubahan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Yang kami temui tantangan yang dikatakan sulit yang pertama adalah konsistensi dari peserta didik. Peserta didik mungkin memiliki kebiasaan tertentu atau terbiasa dengan cara-cara tertentu dalam pembelajaran yang telah mereka alami sebelumnya, dan mengubah sedikit praktik pembelajaran yang sudah ada itu bisa menimbulkan resistensi dari peserta didik, terutama jika mereka yang merasa tidak nyaman dengan perubahan. Ini saya kira tantangan tersendiri, sehingga sebagian besar itu merasa kehilangan kenyamanan dalam metode pembelajaran yang baru. Yang kedua, tekanan waktu dan tekanan kurikulum. Ya, saya seringkali dihadapi pada tekanan waktu antara bagaimana memaksimalkan daya serap dengan kebutuhan kurikulum yang ada. Jadi saya kira menyesuaikan praktik pembelajaran dan kurikulum, ya terutama menuntaskan target kurikulum, ini menjadi tantangan tersendiri yang terkadang batasan waktu yang ketat yang membatasi kemampuan dan mengintegrasikan praktik baik yang baru, saya kira yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Implementasi perubahan praktik mungkin membutuhkan sumber daya tambahan seperti peralatan atau bahan ajar yang memadai. Sumber daya bisa jadi misalkan adalah alat dalam pembelajaran, baik itu televisi atau proyektor yang kemudian tidak memadai, dan ketersediaan sumber daya lain yang kemudian tidak bisa menjamin untuk lingkungan pendidikan yang kemudian lebih berdaya lagi. Ini saya kira hambatan yang yang cukup signifikan, termasuk pada terbatasnya anggaran untuk perangan itu. Ini saya kira 3 tantangan yang kami hadapi setelah kami melewati sampai pada titik ini. Kembali ke Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Awal. Yang berikutnya, setelah kita sama-sama melakukan observasi yang lalu, tentu hasil dari refleksi pastinya Pak Awal memiliki inspirasi. Kira-kira menurut Pak Awal, inspirasi apa yang kita peroleh dari hasil refleksi kemarin? Iya, berdasarkan hasil refleksi kemarin, upaya tindak lanjut yang saya lakukan, saya telah menemukan inspirasi baru dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan peserta didik, yaitu dengan membuat media ajar yang baru yang kemudian mendukung gamification namanya, supaya anak-anak yang kemudian belajar di waktu-waktu yang memang kritis itu kemudian bisa tetap berminat, bisa dengan minat dan motivasi yang tinggi. Ini saya kira penting kedepannya untuk sekolah atau kami untuk kemudian berbagi praktik baik dalam hal bagaimana membuat media ajar yang kemudian lebih menarik, kalau perlu mendukung gamification, sehingga anak-anak bisa belajar dengan santai tetapi kemudian tetap fokus dalam menerima materi pelajaran. Kembali ke Pak. Baik, yang terakhir mungkin saya sampaikan saja bahwa dampak dari kesulitan yang Bapak temukan itu tentu punya dampak pada kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik. Data dari PBD, Perencanaan Berbasis Data di Rapor Pendidikan kita di tahun 2024, memang menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran kita itu nilai capaiannya adalah 59,26% per 100. Kualitas pembelajaran itu bisa ditingkatkan antara lain untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian bagaimana melakukan manajemen di dalam kelas, kemudian yang ketiga adalah bisa juga dengan
dengan melakukan hubungan psikologis ya, terhadap anak-anak. Saya kira demikian Pak Awal, sebagai informasi kita sinkronkan dengan data dari rapor pendidikan kita. Sekian, terima kasih Pak Awal, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan dulu. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, saya terinspirasi untuk membuat modul pembelajaran yang jauh lebih baik dari modul yang saya buat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alia. Baik Bu, jadi pagi ini kita akan coaching untuk melakukan kesepakatan dari hasil observasi tindak lanjut ini. Bu Alia, saya mencoba membuka tadi hasil dari KMM Ibu. Itu di situ diungkapkan bahwa ada 3 penyebab kesulitan yang Ibu ungkapkan. Itu nanti silakan Ibu jelaskan satu persatu. Namun sebelum itu, jadi konsep dari perubahan itu adalah bagaimana sebenarnya kita menyikapi dalam arus perubahan. Jadi sikap yang tepat dalam menyikapi perubahan yang memang kita harus proaktif terlibat dalam perubahan. Ada 4 jenis Bapak Ibu ya, saya perhatikan. Yang pertama itu mau berubah. Kemudian yang kedua itu tidak tahu cara bagaimana melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga memang nggak mau berubah. Yang keempat lagi terpaksa dia harus berubah. Jadi khususnya dalam melakukan proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, dampak dari kesulitan yang Bapak Ibu kemukakan itu adalah dalam rangka untuk bagaimana kemudian di rapor pendidikan kita itu, di kualitas pembelajarannya itu akan beranjak lebih baik lagi. Nah, kemudian silakan Ibu Halwia ungkapkan 3 kesulitan itu, dan silakan Ibu jelaskan dari ketiga kesulitan itu yang tentu karena ini adalah dampak dari perubahan itu sendiri. Silakan Ibu ungkapkan satu demi satu, Ibu ya. Kak. Waalaikumsalam. Kesulitan yang saya hadapi untuk melakukan perubahan yaitu pertama, untuk satu, saya kesulitan karena peserta didik kadang-kadang tidak konsisten dalam kesepakatan kelas. Yang kedua, yang saya rasakan, saya sudah nyaman dengan kondisi saat ini, berada pada zona nyaman. Yang kesulitan yang ketiga, kesulitan karena tidak tahu cara melakukan perubahan. Baik, jadi terima kasih Bu, tadi sudah diungkapkan ketiga-tiganya dari kesulitan yang Ibu ungkapkan dalam menghadapi perubahan. Yang berikutnya adalah mungkin ada inspirasi yang Ibu dapatkan dari tadi
usulan yang Ibu sudah katakan tadi, ada inspirasi kira-kira apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan terapi kinerja Ibu. Oke, Kak. Saya terinspirasi membuat modul ajar yang terbaik yang saya buat sekarang. Ulang.